Ada seorang pengantin baru yang kemudian memiliki anak dan karena dia belum mampu untuk mengurus anaknya, dia menitipkan anaknya pada orang tuanya. Jadi sang cucu ini dirawat oleh neneknya. Apa yang kemudian terjadi? Nenek ini awalnya senang karena dititipin cucu. Tapi lebih dari seminggu, 2 minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, si nenek bukan lagi istilahnya dititipkan cucu, tetapi dia statusnya sekarang merawat cucu. Nah, bagaimana dampak hal ini? Ini menarik untuk kita kupas. Nah, sebenarnya seorang anak itu paling bagus itu dirawat oleh ayah ibunya sendiri. Apapun alasannya. Nah, jika misalnya ibu dan ayah alasannya bekerja, sama-sama sibuk nih, sehingga akhirnya seorang anak terpaksa harus dititipkan ke orang tua, menurut saya ini boleh dengan catatan hanya sehari, 2 hari. Tidak lebih dari seminggu. Nah, tapi kalau ini menjadi suatu kebiasaan kemudian, apalagi orang tuanya harus merantau jauh, anak kemudian dititip di orang tua dalam waktu yang lama, maka Anda tidak bisa membalikkan waktu. Karena yang paling mahal menurut saya justru bagaimana waktu atau cinta kasih bersama antara ibu anak itu secara bersama-sama. Ya, berapapun bayaran yang diberikan menurut saya tidak bisa dibayar dengan uang. Karena kita tahu waktu itu nggak bisa dibeli. Padahal masa emas anak itu adalah 0 sampai 7 tahun. Kalau dia lewat dengan masa ibu, ini nggak bisa dikembalikan. Jadi, apa yang mesti dilakukan? Di titik ini menurut saya, jikapun seorang harus bekerja atau bahkan mungkin memilih untuk tidak bekerja, ya kalau bekerja di rumah, oke good, mungkin timing itu pun juga harus ada pola asuh yang tertentu ya. Tapi kalau memang pilihannya lah kemudian untuk tidak bekerja dan merawat anak, menurut saya ini layak untuk dipertimbangkan. Karena waktu tidak bisa dikembalikan. Nah, bagaimana jika sudah terlanjur seperti itu? Ibu sudah terlanjur punya pekerjaan, apalagi orang tua dua-duanya karirnya juga mungkin sedang naik daun gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Di sini barangkali ada sebuah pilihan di mana quality time antara anak dan ibu atau ayahnya tetap harus terjalin. Misalnya pagi hari, malam hari. Jadi setidaknya dia tidak meninggalkan anak terus-terusan. Apalagi dititip ke ayah ibunya secara terus-menerus atau mungkin diasuh bilang begitu tanpa ada quality time. Jadi barangkali quality time kalau saya bilang jumlah mungkin tidak banyak ya, dalam sehari mungkin kita bisa 2-3 jam dengan anak. Tetapi kualitas pertemuan ya, hindari yang namanya gadget. Anak saat itu juga tidak ada gadget, ibu bapak juga tidak pegang gadget. Jadi ada quality time, ada love transferring gitu, ada kasih sayang yang terdelivery antara ibu, ayah dengan anaknya. Jangan pernah berpikir untuk menukar waktu Anda dengan uang, gadget, atau mainan. Karena kadang-kadang anak-anak tidak hanya butuh itu, dia butuh time dengan Anda, dengan orang tuanya. Nah, hal ini juga sering terjadi ketika seorang nenek itu bisa antara dia beban atau dia kasihan. Nah, kadang-kadang begini, si menantu itu dia punya cara merawat anak gitu ya, atau cara dia hidup dengan anaknya. Kadang-kadang mertua ya atau orang tua itu punya cara yang berbeda. Tidak tega gitu. Nah, ini juga seorang nenek atau kakek juga perlu belajar bagaimana supaya dia belajar membuat anaknya mandiri dengan cara pola asuhnya. Karena barangkali pola asuh itu berbeda tidak sama. Ya, mencuci baju anak contohnya. Atau mungkin bagaimana memandikan anak, memberi makan anak. Kadang-kadang kan orang-orang di usia muda itu punya pola yang berbeda untuk memandirikan anak. Ya, sedangkan kalau nenek kakek itu cenderung memanjakan. Nah, poin ini sering menjadi suatu hal yang antara tega dan tidak tega ya. Seorang nenek atau kakek harus berani memberikan peluang kepada anaknya untuk merawat cucu ini supaya tidak mengintervensi terlalu banyak. Toh, dulu kalau diingat-ingat waktu kakek nenek itu merawat anak, dia juga belajar tidak sempurna. Beri kesempatan untuk mandiri kepada anak kita, menantu kita, untuk merawat anak ataupun merawat keluarga itu dengan cara-cara yang mereka pelajari. Ya, nah masalah bagaimana nanti dia mandiri, beri satu kepercayaan, ini yang paling mahal ya, beri satu kepercayaan bahwa mereka pasti mampu menjalani keluarga baru mereka. Nah, sedangkan sebagai menantu atau sebagai anak, ini juga kita perlu belajar untuk bagaimana tidak takut diberi saran oleh
orang tua. Dan berani mandiri, dalam tanda kutip, saya berani untuk melakukan apa yang saya ingin lakukan. Ya, saya punya anak ini, saya tahu cara belajar dan merawatnya. Kalaupun mungkin mertuanya berbeda, orang tuanya berbeda, caranya, kita harus berani untuk berbeda. Sejauh kita tahu bahwa itu yang terbaik. Ya, kalaupun ada saran, masukan, jangan merasa berkecil hati, jangan merasa takut ketika misalnya cara kita berbeda dengan saran mereka. Kalaupun itu sarannya memang positif, coba diterima. Tapi kalau Anda merasa itu sangat berbeda, jangan takut untuk menjadi berbeda. Karena Anda punya, dalam tanda kutip ya, Anda punya hak untuk juga menjadi diri sendiri pada saat Anda membangun keluarga sendiri. Jadi kalau kita simpulkan, ya apapun alasannya, apapun kesulitannya, kita sudah mau membangun keluarga, apalagi kita diberkati dikurniai seorang anak, maka kita harus berani bertanggung jawab. Setidaknya kita memiliki quality time, ya, mentransfer kasih sayang kita kepada anak-anak yang merupakan anugerah kita.